Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Rami, sebelumnya nama saya di Budaya Nama Budaya. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih untuk sahabat-sahabat Money House yang sudah memfasilitasi sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Suatu kebajikan, suatu berkah juga bagi saya bisa berbagi malam hari ini. Jadi biasanya saya itu sering ngisi untuk kegiatan sekolah minggu anak-anak ya. Jadi audiensnya semuanya kebanyakan anak-anak, tapi malam hari ini saya akan coba berbagi untuk teman-teman semua. Dan malam ini saya akan mengambil sebuah topik yang sederhana aja tentang 2 kebiasaan buruk manusia. Jadi sebenarnya kebiasaan buruk manusia ini nggak cuma 2, ada banyak. Tapi malam ini saya akan mengangkat kebiasaan buruk yang sering kita bawa kemana-mana dan ini juga yang paling sering saya alami beberapa waktu yang lalu. Jadi saya 2008 itu awal mula saya datang ke Medan, ya saya kuliah sambil kerja. Di sini pekerjaan saya pertama kali adalah sebagai seorang guru. Jadi saya mengajar di sebuah sekolah dan bimbingan belajar. Pada saat itu kehidupan saya masih aman, makmur, sentosa ya, tidak ada gangguan yang terlalu membuat saya khawatir dan cemas. Hingga suatu saat saya memutuskan untuk resign dan saya ingin membuka private les sendiri. Ya, di sana tentunya tanggung jawab dan tantangan saya akan semakin besar. Nah, dari sana awal mula muncul kekhawatiran dan ketakutan yang sangat berlebihan dalam diri saya. Saya sering banget mengkhawatirkan segala sesuatu, hampir setiap hari seperti itu. Saya khawatir apakah nanti asisten-asisten saya bisa ngajar dengan baik nggak? Atau nanti anak-anak bisa menerima nggak materi yang diberikan? Aduh, udah mau deket-deket ujian nih, tiba-tiba muncul materi baru, terkejar nggak ya? Besok anak ada buat kehebohan apa lagi gitu. Kalau misalnya nanti nilainya jelek, orang tua bisa komplain lagi nggak? Asisten saya besok ada masuk ngajar atau enggak? Jadi ini semua terus berputar-putar dalam otak saya dan sangat membuat saya tidak nyaman. Nah, dan ironisnya teman-teman, dari semua kekhawatiran yang saya rasakan tadi, nggak semuanya yang benar-benar terjadi. Walaupun mungkin ada beberapa komplain dari orang tua, ya nilai anaknya jelek. Kemudian dia komplain kenapa bisa seperti itu. Ya biasanya saya juga cukup menjelaskan apa adanya, bagaimana saya mengajar, bagaimana si anak menerima materi, dan apa latihan soal yang sudah saya berikan. Ya udah selesai, orang tua bisa menerima. Tapi apa yang saya khawatirkan, apa yang saya takutkan itu jauh lebih mengerikan dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi dalam otak saya itu udah berputar-putar. Kalau orang tua komplain karena nilai jelek, nanti dia nggak mau les di sini lagi. Dia nggak mau les, otomatis pendapatan saya menurun. Kalau pendapatan saya menurun, gimana saya bisa untuk cover biaya A, B, C, D. Jadi sangat berlebihan ya, dan ini membuat energi saya banyak terkuras. Dan biasanya efek samping dari anak-anak ujian itu nafsu makan menurun. Saya rasa ini bagus untuk diet, tapi dietnya nggak sehat ya, jangan diikutin. Terus biasanya kalau malam itu sering gelisah, tidurnya bolak-balik gitu ya. Dan ini membuat saya sedikit tersadar, gitu ya, sedikit dapat pencerahan bahwa kalau saya terus-terusan seperti ini otomatis akan merusak fisik dan mental saya perlahan-lahan. Jadi sebenarnya ketakutan dan kecemasan itu sudah ada bersarang dalam diri kita, ya. Kita sering bawa dia kemana-mana, bahkan mungkin dari kehidupan-kehidupan sebelumnya udah ada. Kita sering mengkhawatirkan hal yang belum terjadi ataupun mungkin yang sudah terjadi. Kita sering takut akan ketidakpastian, khawatir akan kematian, kemudian takut juga akan perubahan. Ya padahal sebenarnya kita tahu bahwa jasmani kita ini setiap hari itu juga berubah, bahkan setiap detik. Kita yang sekarang, jasmani kita secara biologis ya maksudnya, kita yang sekarang dengan kita yang 1 detik yang lalu itu udah nggak sama. Karena apa? Karena sel-sel kita ada yang mati, ada yang bergenerasi, rambut kita juga ada yang rontok, ada yang tumbuh lagi, ada yang ubanan. Jadi semuanya ini selalu berubah dan kita tidak bisa mengambil kontrol penuh terhadap itu. Nah, teman-teman, di kondisi saat ini, di kondisi sekarang ini tentunya kita berada dalam satu kondisi yang kurang nyaman, tingkat ketakutan dan kecemasan kita juga meningkat, banyak sekolah-sekolah yang diliburkan, toko juga pada tutup, kantor-kantor semuanya bekerja dari rumah, belum lagi para pedagang-pedagang kecil, para ojek daring yang mengalami kekhawatiran karena pendapatan mereka yang semakin menurun. Para pengusaha juga harap-harap cemas ya, mereka harus terus putar otak bagaimana supaya usaha mereka bisa berjalan dengan lancar, bagaimana agar mereka bisa terus menggaji para karyawan mereka. Belum lagi kita lihat banyak sekali berita-berita di televisi ataupun di media-media sosial yang banyak sekali memberikan berita-berita update terkini tentang COVID-19, kehebohan-kehebohan banyak banget kehebohan-kehebohan yang diberitakan gitu. Jadi
ini adalah salah satu bahan bakar untuk si rasa cemas dan rasa takut yang membuat dia semakin membesar. Ini yang melipat gandakan rasa khawatir kita. Saya mau sharing, beberapa minggu yang lalu saya menelpon seorang sahabat, kita udah lama nggak ketemu, jadi kita cerita banyak. Sampai suatu saat dia bercerita bagaimana pandemi corona ini mempengaruhi dirinya. Jadi suatu saat dia merasa badannya nggak enak. Dia pusing, kemudian flu. Nah, pada saat itu dia merasa seolah-olah suhu tubuhnya naik. Dia merasa badannya demam. Padahal begitu dicek sama suaminya, itu normal-normal aja. Pada saat itu dia merasa sangat cemas. Dalam pikirannya itu udah langsung berpikir, apakah jangan-jangan saya positif corona? Apalagi di rumah ada anak kecil ya, itu khawatir, dia sangat khawatir. Dan ternyata setelah kita cerita-cerita, dia cuma kelelahan karena kurang tidur. Nah, kemudian beliau bercerita bagaimana selama ini ternyata beliau sering banget searching-searching, cari-cari berita yang seputar tentang perkembangan COVID-19, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana penularannya, ciri-ciri orang terinfeksi, update berita berapa orang yang meninggal, berapa orang terinfeksi, berapa orang yang sembuh. Jadi itu input-input negatif yang terus masuk ke dalam dirinya yang tertanam di bawah alam sadar. Jadi pada saat beliau berada dalam kondisi yang kurang enak atau dalam kondisi badan yang kurang fit, maka hal yang muncul itu adalah hal-hal yang sering dia lihat, sering dia dengar, dan sering dia baca. Jadi pikiran dominannya yang akan muncul. Makanya kenapa beliau langsung berpikir, apakah jangan-jangan saya positif corona? Karena selama ini berita-berita yang masuk itu ya seputar itu. Jadi sangat berbahaya sekali ya pikiran kita. Seperti Sabda Buddha dalam Dhammapada bab 1 Yamakawagga mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk, dan pikiran adalah pemimpin. Jadi, apapun yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi setiap ucapan yang akan kita ucapkan dan setiap tindakan yang akan kita lakukan. Jadi, kita harus benar-benar be aware. So, saat kondisi sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita sama-sama transformasi energi ketakutan tadi menjadi sebuah energi baik, menjadi sebuah energi positif. Ya, jadi teman-teman boleh untuk cooling down dulu, calm down dulu, samanta, kita kembali ke nafas. Ini adalah cara yang paling mudah. Ya. Jadi kita amati nafas masuk dan nafas keluar. Sadari setiap nafas. Ini latihan yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan di mana aja dan kapan aja, kecuali kita udah berhenti bernafas ya. Itu nggak bisa lagi. Jadi ini simple banget. Jadi latihan seperti ini bisa membuat pikiran kita menjadi lebih damai kembali, lebih tenang kembali. Dan mungkin bagi teman-teman yang punya anak-anak di rumah, ya boleh ajak adik-adik kita untuk latihan bareng. Ya boleh minta mereka untuk meletakkan kedua telapak tangan di atas perut. Ini saya juga dapat ilmunya dari Sis Erika ya. Kemarin kita pernah sama-sama bareng di sekolah minggu. Jadi kita boleh minta adik-adik kita meletakkan kedua telapak tangan di atas perut. Jadi pada saat adik-adik kita bernafas masuk, itu perut akan naik, oke? Kemudian bernafas turun, perut akan turun. Jadi naik turunnya perut ini minta mereka amati itu. Jadi cara lebih sederhana buat adik-adik kita latihan. Jadi naik turun. Jadi pikiran kita tetap kembali di frekuensi yang lebih tenang. Nah, teman-teman juga boleh ganti kebiasaan scrolling HP-nya ya, dari 1 jam mungkin jadi setengah jam dipakai buat pelafalan mantra. Nyamannya teman-teman aja, boleh melafalkan mantra Om Mani Padme Hum, atau mungkin Besaja Guru, atau mungkin mantra Tara. Kalau saya pribadi, saya nyamannya Om Mani Padme Hum, jadi biasanya melafalkan itu. Jadi kita dedikasikan semua energi kebajikan kita untuk semua makhluk. Terus menekuni meditasi juga sangat baik, berlatih meditasi. Bagi pemula mungkin boleh 15-30 menit ya, nanti baru pelan-pelan di-upgrade lagi. Jadi dengan kita menekuni meditasi, kita bisa melahirkan sebuah kekuatan non-respon ataupun non-reaktif. Non-respon di sini maksudnya bukan berarti kita berlatih meditasi itu buat kita jadi cuek ataupun tidak peduli ya, bukan. Tapi lebih membuat kita supaya tidak bersikap terlalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di luar. Ya, jadi membuat pikiran kita lebih menyadari, oh apakah hal-hal ini bermanfaat nggak untuk saya? Atau hanya akan menjadi sampah. Jadi kita bisa lebih pintar memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak untuk asupan kita, untuk tubuh kita, untuk pikiran kita. Ini bagus banget. Terus bergabung dengan grup komunitas seperti ini juga sangat baik ya. Jadi kita berlatih bersama dalam suatu grup, dalam suatu komunitas, otomatis energi kebaikannya akan lebih gede. Terus semangat kita berlatih juga dalam komunitas itu, dukungan dari teman-teman saling support itu bisa buat kita berlatih dengan lebih semangat lagi. Dan saya rasa saat ini banyak sekali invitation untuk join Dhamma Class
ya melalui online atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membantu supaya pikiran kita tetap berada di frekuensi yang baik. Itu boleh ya teman-teman. Dan manfaatkan juga waktu teman-teman stay at home di rumah aja untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan bermanfaat, boleh upgrade skill teman-teman, yang suka hobi masak, boleh cari resep-resep baru, eksperimen di dapur ya. Saya rasa yang punya keluarga pasti seneng ya, anak-anaknya mungkin bisa dapat resep cemilan baru, suaminya dapat menu-menu baru, boleh. Atau yang berhubungan dengan keterampilan teman-teman juga boleh dilatih, kemudian boleh berbagi kebaikan-kebaikan kecil, dan boleh cari ide-ide kreatif ataupun ide-ide baru nanti yang bisa digunakan untuk perkembangan usaha teman-teman. Jadi setelah selesai pandemi ini, kita keluar dengan semangat baru, dengan ide-ide yang baru, dengan ide-ide yang lebih cemerlang. Jadi ini mana tahu bisa jadi peluang untuk kita ya, supaya bisa lebih baik lagi. Dan kita dedikasikan juga kebajikan yang kita buat pada malam hari ini untuk para teman-teman kita yang masih dirawat, ya, kemudian kepada para tenaga medis yang masih berjuang, kepada pemerintah supaya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, kepada semua makhluk dan kepada alam semesta, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, semuanya juga bisa kembali berjalan dengan normal. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, akhir kata dari saya, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Thank you.